Malam turun pelan di atas pematang yang basah. Udara sawah dingin. Suara serangga bergetar tipis. Dan di antara gelap yang menebal, seekor burung tiba-tiba ribut seolah membawa kabar yang tak dimengerti siapapun. Tapi di tepi ladang itu, seorang lelaki kurus hanya menoleh sekali. Wajahnya tenang, matanya tajam. Lalu ia berkata pelan tentang apa yang sedang dibicarakan hewan-hewan malam itu. Orang-orang yang mendengar langsung membeku. Karena beberapa saat kemudian, semua yang ia ucapkan mulai terjadi satu demi satu. Tak ada kitab yang terbuka di tangannya, tak ada guru yang duduk di sampingnya. Namun ia seperti mengetahui sesuatu yang tidak dipelajari dengan cara biasa. Dari situlah nama Mbah Saridin, atau Syekh Jangkung, mulai bergerak dari bisik-bisik langgar ke mulut seluruh kampung. Sebab yang membuat orang gentar bukan hanya kesaktiannya, melainkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana mungkin seorang manusia memahami bahasa hewan tanpa pernah belajar dari manusia manapun? Dan ketika jawabannya mulai mengarah pada ilmu laduni, kisah ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengguncang daripada sekadar keajaiban. Angin pagi berembus pelan di atas hamparan sawah yang masih diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, suara ayam jantan bersahut-sahutan dengan kokok yang panjang, sementara burang-burang kecil mulai meninggalkan sarangnya di dahan bambu. Desa itu hidup dengan ritme yang sederhana. Orang-orang bangun sebelum matahari muncul, menyalakan tungku, menimba air dari sumur, lalu berjalan ke ladang dengan langkah yang sudah mereka kenal seumur hidup. Di tempat seperti inilah sebuah kisah besar perlahan mulai tumbuh. Bukan dari istana atau medan perang, melainkan dari kehidupan desa yang tampak biasa. Di tengah desa itu, bertahun-tahun lalu, lahir seorang anak yang kelak dikenal dengan banyak nama. Sebagian memanggilnya Saridin, sebagian lain mengenalnya sebagai Syekh Jangkung. Namun pada awalnya, ia hanyalah seorang anak desa seperti yang lain. Tubuhnya kurus, wajahnya tenang, dan sorot matanya sering tampak jauh, seolah memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh orang di sekelilingnya. Tidak ada yang langsung menyadari bahwa kelak namanya akan dibicarakan dari langgar kecil hingga pasar yang ramai. Hari-hari masa kecil Saridin tidak dipenuhi keramaian seperti anak-anak lain. Ketika teman-temannya berlari di pematang sawah atau berenang di sungai dangkal, ia sering terlihat duduk diam di bawah pohon. Kadang ia memandangi gerak semut yang berbaris membawa makanan. Kadang ia memperhatikan burung yang melompat dari ranting ke ranting. Orang-orang desa menganggapnya hanya anak yang terlalu pendiam. Namun ada sesuatu dalam caranya memandang alam yang membuat beberapa orang tua diam-diam merasa heran. Keanehan itu tidak muncul sebagai sesuatu yang menakutkan pada awalnya. Justru tampak seperti ketenangan yang tidak biasa. Saridin jarang berbicara panjang, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar jelas dan pasti. Ia tidak mudah terkejut oleh suara keras, tidak mudah panik oleh keributan. Bahkan ketika anak-anak lain ribut berlari mengejar ayam atau kambing, Saridin justru berdiri tenang, seolah memahami gerakan hewan-hewan itu tanpa perlu mengejar mereka. Perlahan, orang-orang mulai menyadari satu hal yang sulit dijelaskan. Hewan-hewan yang biasanya liar justru terlihat lebih tenang ketika Saridin berada di dekatnya. Ayam yang sering berlarian tiba-tiba diam di dekat kakinya. Burung yang biasanya terbang menjauh justru bertahan beberapa saat di dahan rendah. Bahkan anjing desa yang terkenal galak pernah terlihat hanya duduk memperhatikan Saridin tanpa menggonggong sedikit pun. Hal-hal kecil seperti ini awalnya hanya dianggap kebetulan. Namun, kebetulan yang terus berulang seringkali berubah menjadi pertanyaan. Beberapa orang mulai memperhatikan Saridin lebih dekat. Mereka melihat bagaimana anak itu sering berdiri menghadap sawah, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang sangat jauh. Kadang ia tersenyum kecil tanpa alasan yang jelas. Kadang ia menoleh ke arah suara burung, sebelum orang lain menyadari ada burung yang terbang di atas mereka. Semua itu membuat suasana di sekitarnya terasa sedikit berbeda. Waktu berjalan, dan bisik-bisik kecil mulai muncul di antara percakapan warga desa. Ada yang mengatakan Saridin hanya anak yang terlalu pendiam. Ada pula yang berkata, ia memiliki ketajaman perasaan yang jarang dimiliki orang biasa. Namun beberapa orang tua yang lebih peka terhadap tanda-tanda kehidupan justru melihat sesuatu yang lebih dalam. Mereka merasa anak itu tidak hanya melihat alam, tetapi seolah memahami bahasa yang tersembunyi di dalamnya. Pada masa itu, belum ada yang menyebut kata ilmu laduni. Belum ada yang berbicara tentang pengetahuan yang datang tanpa belajar. Yang ada hanyalah seorang anak desa yang tumbuh dengan cara yang tidak sepenuhnya dimengerti orang di sekitarnya. Dan tanpa disadari siapapun,
Dari ketenangan masa kecil itulah, sebuah kisah besar mulai bergerak perlahan. Kisah tentang seseorang yang kelak dipercaya mampu memahami suara hewan, membaca tanda-tanda alam, dan menyentuh pengetahuan yang tidak datang dari guru manusia. Sejarah seringkali tidak dimulai dengan suara yang keras. Ia tumbuh pelan, hampir tak terdengar, seperti langkah kaki di atas tanah basah. Begitulah awal kisah Saridin, yang kelak dikenal sebagai Syekh Jangkung. Ketika desa kecil itu belum tahu bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya sebuah legenda yang akan terus diceritakan. Jauh setelah generasi mereka berlalu, pagi di desa itu selalu datang dengan cara yang sama. Kabut tipis menggantung di atas sawah, air embun menempel pada daun padi, dan suara burung kecil memecah kesunyian sebelum matahari benar-benar naik. Para petani berjalan perlahan menuju ladang dengan cangkul di pundak. Anak-anak mulai berlarian di pematang, tertawa, saling mengejar, dan membuat desa terasa hidup sejak awal hari. Namun di antara keramaian kecil itu, Saridin sering terlihat berbeda. Ia tidak selalu ikut berlari bersama anak-anak lain. Ketika teman-temannya berteriak memanggil satu sama lain, Saridin justru sering duduk di pinggir sawah. Tangannya memegang rumput kering, matanya memperhatikan gerakan alam di sekitarnya. Ia memandang burung yang turun mencari makan di lumpur, memerhatikan ikan kecil yang berkilat di aliran air irigasi, dan mendengarkan suara angin yang melewati rumpun bambu. Cara ia memandang semua itu membuat beberapa orang dewasa mulai menyadari bahwa anak ini memiliki ketenangan yang aneh. Pada awalnya, orang-orang hanya menganggap Saridin sebagai anak yang pendiam. Tidak ada yang benar-benar mempermasalahkan sikapnya. Di desa, setiap anak memiliki sifat yang berbeda. Ada yang ramai, ada yang pemalu, ada yang suka bermain, ada yang lebih suka menyendiri. Tetapi semakin Saridin bertambah besar, semakin terlihat bahwa diamnya bukan sekadar sifat pemalu. Kadang-kadang, ketika anak-anak lain sibuk mengejar ayam di halaman, Saridin justru berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia memperhatikan dengan saksama, seolah sedang membaca sesuatu dari gerakan ayam itu. Anehnya, ayam yang biasanya lari ketakutan seringkali berhenti ketika berada di dekat Saridin. Burung-burung yang hinggap di pagar bambu pun tidak langsung terbang menjauh. Mereka tetap bertahan beberapa saat, seolah tidak merasa terganggu oleh kehadirannya. Peristiwa kecil seperti itu mulai sering diperhatikan oleh orang-orang tua di desa. Mereka melihat Saridin berjalan melewati kandang kambing tanpa membuat kambing-kambing itu gaduh. Mereka melihat seekor kucing liar yang biasanya tidak mau didekati manusia, justru duduk di dekatnya dengan tenang. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan mengapa hal-hal seperti itu terjadi, tetapi semua orang sepakat bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Namun keanehan yang paling sering dibicarakan adalah cara Saridin merespons suara hewan. Ketika seekor burung tiba-tiba ribut di dahan pohon, Saridin sering menoleh lebih dulu sebelum orang lain menyadarinya. Ketika anjing desa menggonggong dari kejauhan, ia tampak memahami arah dan alasan kegaduhan itu lebih cepat daripada siapapun. Hal-hal seperti ini membuat beberapa warga mulai merasa heran. Suatu sore, ketika langit mulai memerah dan para petani pulang dari sawah, seorang lelaki tua memperhatikan Saridin yang berdiri di tepi pematang. Anak itu menatap ke arah langit, mengikuti gerakan sekelompok burung yang berputar-putar di udara. Ia tidak hanya melihat, tetapi tampak seperti sedang mendengarkan sesuatu. Lelaki tua itu sempat bertanya pelan, apa yang sedang diperhatikan Saridin? Anak itu hanya menjawab singkat bahwa burang-burang itu sedang gelisah karena hujan akan datang. Jawaban itu terdengar sederhana, bahkan mungkin kebetulan. Namun beberapa saat kemudian, angin benar-benar berubah arah. Awan gelap bergerak cepat dari kejauhan, dan hujan turun lebih cepat dari perkiraan orang-orang desa. Sejak saat itu, cerita kecil tentang Saridin mulai menyebar lebih luas. Bukan sebagai cerita besar, melainkan sebagai bisikan yang berpindah dari satu rumah ke rumah lain. Sebagian orang masih menganggapnya hanya anak yang peka terhadap alam, tetapi sebagian lain mulai merasa bahwa Saridin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anak biasa, sesuatu yang belum bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Dan tanpa disadari siapapun, masa kecil yang penuh keheningan itu perlahan membentuk sesuatu yang lebih besar. Di balik sikap pendiamnya, Saridin sedang berjalan menuju jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Jalan yang kelak akan membuat namanya dikenang sebagai sosok yang dipercaya mampu memahami bahasa makhluk lain. Bahkan ketika dunia belum sepenuhnya siap menerima kisah itu, hari-hari terus bergerak di desa kecil itu. Matahari terbit dari balik perbukitan,
menyinari sawah yang berkilau oleh air irigasi. Petani menunduk menanam padi. Anak-anak menggiring kerbau ke sungai, dan suara kentongan kadang terdengar dari kejauhan. Kehidupan berjalan seperti biasanya, perlahan, tenang, dan hampir tidak pernah berubah. Namun di tengah ritme yang tampak sama dari tahun ke tahun, Saridin mulai menunjukkan tanda-tanda yang semakin sulit dipahami. Semakin bertambah usia, ia semakin jarang terlihat bermain seperti anak-anak lain. Bukan karena ia tidak diundang, tetapi karena ia sering memilih berjalan sendirian menyusuri pematang sawah atau tepi hutan kecil di pinggir desa. Orang-orang yang melihatnya sering mengira ia hanya menikmati kesunyian. Tetapi beberapa warga mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Setiap kali Saridin berjalan melewati ladang, burung-burung tampak tidak terlalu terganggu oleh kehadirannya. Di suatu pagi yang masih berkabut, seorang petani melihat Saridin berdiri di tepi sawah. Di hadapannya, beberapa burung pipit sedang mematuki bulir padi yang hampir matang. Biasanya, petani akan berteriak atau melempar batu kecil untuk mengusir burung-burung itu. Namun Saridin hanya berdiri diam. Anehnya, burung-burung itu tidak panik. Mereka terbang perlahan, seolah pergi karena memahami sesuatu yang tidak terdengar oleh manusia lain. Petani itu hanya menggelengkan kepala. Ia tidak tahu harus menafsirkan apa yang baru saja ia lihat. Namun kejadian kecil seperti itu mulai sering terjadi. Saridin seolah memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi makhluk hidup di sekitarnya. Ia tidak pernah terlihat memaksa, tidak pernah terlihat mengusir, tetapi kehadirannya cukup untuk membuat hewan-hewan berubah sikap. Pada sore hari ketika matahari turun dan bayangan pohon mulai memanjang di tanah, Saridin sering duduk di dekat sungai kecil yang mengalir di pinggir desa. Airnya, herni, mengalir pelan melewati batu-batu licin. Di sana, suara alam terdengar lebih jelas. Gemericik air, gesekan daun, dan kicauan burung bercampur menjadi satu. Bagi kebanyakan orang, semua itu hanyalah suara alam yang biasa. Namun bagi Saridin, suara-suara itu tampak seperti membawa makna yang lebih dalam. Kadang ia menutup mata beberapa saat, seolah mencoba memahami sesuatu dari suara yang datang dari berbagai arah. Kadang ia membuka mata dan menatap ke arah hutan kecil yang gelap di kejauhan. Orang yang kebetulan melihatnya sering merasa suasana di sekitar Saridin terasa lebih tenang daripada biasanya. Perlahan, cerita tentang dirinya mulai berubah bentuk. Jika sebelumnya orang hanya menganggap Saridin sebagai anak yang pendiam, kini beberapa warga mulai mengatakan bahwa ia memiliki kepekaan yang aneh terhadap alam. Mereka mulai percaya bahwa Saridin tidak sekadar melihat hewan dan tumbuhan. Ia seperti membaca tanda-tanda yang tersembunyi di balik gerakan mereka. Seorang lelaki tua yang dikenal bijak di desa pernah berkata pelan kepada beberapa warga lain bahwa tidak semua manusia belajar dengan cara yang sama. Ada yang belajar dari kitab, ada yang belajar dari guru, dan ada pula yang belajar langsung dari kehidupan di sekitarnya. Ketika ia mengatakan hal itu, beberapa orang langsung teringat pada Saridin. Namun ucapan itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Bagaimana mungkin seorang anak desa memahami begitu banyak hal tanpa terlihat belajar seperti orang lain? Pertanyaan itu mulai muncul dalam percakapan kecil di beranda rumah di tepi sawah dan dilanggar setelah salat malam. Sementara itu, Saridin sendiri tetap menjalani hari-harinya dengan cara yang sama. Ia berjalan perlahan di antara ladang dan pepohonan, mendengarkan suara angin, memperhatikan gerakan burung, dan menatap alam seolah sedang membaca sesuatu yang tak tertulis. Tak seorang pun di desa itu benar-benar tahu bahwa tanda-tanda kecil tersebut adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan yang akan membawa Saridin melampaui batas pemahaman manusia biasa. Dan perlahan, tanpa suara yang keras, jalan hidupnya mulai bergerak menuju arah yang tidak akan pernah sama dengan jalan orang lain. Musim terus berganti di desa itu. Padi dipanen, ladang dibajak kembali, dan hujan turun bergantian dengan panas yang panjang. Kehidupan masyarakat berjalan dalam pola yang sudah diwariskan turun-temurun. Anak-anak tumbuh dengan aturan yang sama. Mereka belajar membaca Al-Quran di langgar, menghafal doa-doa dari para guru, lalu membantu orang tua di sawah ketika usia mereka cukup kuat. Begitulah jalan yang ditempuh hampir semua orang. Namun Saridin tampak berjalan sedikit berbeda dari jalur itu. Ia tetap datang ke langgar ketika waktu belajar tiba. Ia duduk bersama anak-anak lain, memegang papan tulis kecil dan mendengarkan bacaan sang guru. Tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat beberapa orang mulai memperhatikannya dengan lebih saksama. Saridin tidak banyak bertanya,
tidak banyak berbicara. Ia mendengarkan dengan tenang, seolah setiap kata yang ia dengar langsung tersimpan dalam ingatannya. Guru yang mengajarnya pernah merasa heran ketika Saridin mampu mengingat pelajaran lebih cepat daripada anak-anak lain. Bukan karena ia terlihat berusaha keras, tetapi justru karena ia tampak begitu tenang. Ia tidak terlihat memaksakan diri untuk menghafal. Namun ketika diminta mengulang pelajaran, ia melakukannya dengan lancar. Keheranan itu tidak berhenti dilanggar. Di rumah, Saridin sering terlihat menghabiskan waktu sendirian di halaman belakang. Ia duduk di bawah pohon, memandangi langit, atau memperhatikan hewan-hewan kecil yang lewat di tanah. Kadang ia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam, meskipun usianya masih terlalu muda untuk memikul banyak persoalan. Orang-orang yang melihatnya sering bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya dipikirkan anak itu? Suatu malam, ketika angin dingin turun dari arah perbukitan dan desa mulai tenggelam dalam keheningan, Saridin duduk di luar rumahnya. Lampu minyak menyala redup dari dalam rumah, sementara suara jangkrik mengisi gelap malam. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di saat itulah, beberapa orang mulai menyadari bahwa Saridin memiliki kebiasaan yang berbeda. Ia tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan manusia, ia tampak seperti belajar dari segala hal yang ada di sekelilingnya. Angin, suara malam, gerakan hewan, bahkan perubahan cuaca seolah menjadi bagian dari pelajaran yang ia pahami dengan cara yang sangat sunyi. Tanpa buku yang tebal, tanpa guru yang terus menerangkan, Saridin seperti menyerap pengetahuan dari alam yang hidup di sekitarnya. Lama-kelamaan, orang-orang mulai membicarakan hal itu dengan nada yang lebih serius. Beberapa orang tua di desa mulai berkata bahwa tidak semua ilmu datang melalui jalan biasa. Ada pengetahuan yang dipelajari melalui usaha manusia, tetapi ada pula yang datang dari kedalaman batin seseorang. Pengetahuan yang muncul ketika hati seseorang menjadi sangat tenang dan sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Bisikan tentang hal itu mulai terdengar di beberapa pertemuan kecil warga. Kata yang dulu jarang disebut mulai muncul perlahan dalam percakapan mereka. Ilmu laduni, sebuah istilah yang dipercaya sebagai pengetahuan yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada hamba yang dikehendakinya. Pengetahuan yang tidak diperoleh melalui guru manusia, tetapi melalui kedalaman hati dan kejernihan jiwa. Namun bagi sebagian orang, gagasan seperti itu justru menimbulkan kegelisahan. Bagaimana mungkin seorang anak desa yang sederhana bisa menyentuh pengetahuan yang begitu tinggi? Apakah semua itu benar-benar anugerah? Atau hanya anggapan yang lahir dari rasa kagum berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai tumbuh pelan di antara warga desa. Tidak ada yang berani mengatakan sesuatu secara terbuka, tetapi keraguan dan kekaguman mulai berjalan berdampingan. Sementara itu, Saridin tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia datang ke langgar ketika dipanggil untuk belajar. Ia membantu pekerjaan rumah ketika diminta. Ia berjalan menyusuri sawah ketika sore datang. Namun, di balik kesederhanaan itu, sesuatu sedang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang tidak datang dari halaman kitab semata. Dan tanpa disadari oleh orang-orang di desa itu, jalan Saridin perlahan mulai bergerak menuju sebuah rahasia yang jauh lebih dalam daripada sekadar kecerdasan seorang anak biasa. Sebuah rahasia yang kelak akan membuat banyak orang bertanya-tanya, dari mana sebenarnya pengetahuan itu datang? Hari-hari di desa itu tetap berjalan seperti biasa. Matahari terbit, petani turun ke sawah, anak-anak pergi ke langgar, dan suara hewan ternak terdengar dari halaman rumah-rumah bambu. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang itu, percakapan tentang Saridin mulai semakin sering terdengar. Namanya tidak lagi hanya disebut sebagai anak yang pendiam. Kini, orang-orang mulai menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Pada awalnya, cerita tentang dirinya hanya beredar sebagai kisah kecil. Seorang ibu pernah berkata bahwa ayam Mia tidak pernah gaduh ketika Saridin lewat di halaman. Seorang petani lain mengaku pernah melihat burang-burang pipit terbang menjauh dari padi. Setelah Saridin berdiri beberapa saat di tepi sawah, hal-hal seperti itu mungkin terdengar sepele. Tetapi ketika banyak orang mulai mengalami kejadian yang hampir sama, rasa penasaran pun tumbuh semakin besar. Sebagian warga memandangnya dengan kekaguman yang diam-diam. Mereka percaya bahwa Saridin memiliki ketenangan batin yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Ia tidak pernah terlihat marah, tidak pernah terlibat pertengkaran, dan selalu berbicara dengan suara yang pelan. Bagi mereka, sifat seperti itu adalah tanda bahwa anak tersebut memiliki hati yang bersih. Namun tidak semua orang memandangnya dengan perasaan yang sama. Di beberapa sudut desa,
terutama ketika para lelaki berkumpul di beranda setelah pulang dari sawah. Muncul pula bisikan yang berbeda. Ada yang mulai mempertanyakan bagaimana mungkin seorang anak mengetahui begitu banyak hal tanpa terlihat belajar seperti orang lain. Ada pula yang merasa bahwa keanehan seperti itu tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Bagi sebagian orang, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga dan angin bertiup lembut dari arah sawah, beberapa warga melihat Saridin berjalan melewati jalan tanah di tengah desa. Ia tidak melakukan apa-apa yang aneh. Ia hanya berjalan dengan langkah tenang seperti biasa. Tetapi di depan rumah salah seorang warga, seekor anjing yang terkenal galak tiba-tiba berhenti menggonggong ketika Saridin mendekat. Anjing itu tidak lari, tidak pula menyerang. Ia hanya berdiri diam, menatap Saridin beberapa saat, lalu duduk di tanah dengan tenang. Orang-orang yang melihat kejadian itu saling berpandangan. Tidak ada yang berkata apa-apa, tetapi semua menyadari bahwa peristiwa itu terasa ganjil. Sejak saat itu, pembicaraan tentang Saridin semakin sering muncul. Kekaguman dan kecurigaan berjalan berdampingan, seperti dua bayangan yang selalu mengikuti langkah yang sama. Beberapa orang tua yang dihormati di desa mencoba menenangkan percakapan tersebut. Mereka mengatakan bahwa tidak semua hal harus langsung dicurigai. Alam semesta memiliki banyak rahasia yang tidak selalu dapat dijelaskan oleh manusia. Jika seseorang memiliki kepekaan terhadap alam, itu tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah. Namun ucapan itu tidak sepenuhnya meredakan rasa penasaran warga. Sebagian orang mulai memperhatikan Saridin dengan lebih saksama. Mereka ingin tahu apakah semua cerita yang beredar benar adanya, atau hanya kebetulan yang dibesar-besarkan oleh cerita dari mulut ke mulut. Sementara itu, Saridin sendiri tampaknya tidak menyadari semua percakapan yang terjadi tentang dirinya. Ia tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia membantu pekerjaan rumah, berjalan menyusuri pematang sawah, dan duduk di bawah pohon ketika sore mulai turun. Di matanya, desa itu tetap sama seperti dulu. Sawah masih hijau, sungai masih mengalir, dan burung-burung masih terbang rendah di atas ladang. Namun bagi orang-orang di sekitarnya, Saridin tidak lagi terlihat seperti anak biasa. Ia mulai dipandang sebagai seseorang yang berada di batas antara dua kemungkinan. Bagi sebagian orang, ia adalah anak yang diberkahi dengan ketenangan jiwa. Tetapi bagi sebagian yang lain, ia adalah teka-teki yang belum terjawab. Dan ketika kekaguman mulai berjalan beriringan dengan kecurigaan, sebuah kisah besar seringkali sedang menunggu untuk terbuka sedikit demi sedikit. Begitu pula dengan kisah Saridin, yang perlahan mulai menarik perhatian lebih banyak orang di desa kecil itu. Malam turun perlahan di desa itu, membawa udara dingin dari arah perbukitan. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di dalam rumah, memantulkan cahaya redup pada dinding bambu. Di luar, suara jangkrik mengisi keheningan yang panjang. Pada saat seperti inilah kehidupan desa terasa paling sunyi. Namun justru dalam kesunyian itulah, perjalanan batin Saridin mulai mengambil arah yang lebih dalam. Seiring bertambahnya usia, Saridin semakin sering menghabiskan waktu sendirian. Ia tidak lagi sekadar berjalan di pematang sawah atau duduk di tepi sungai. Kadang ia terlihat berada di tempat yang lebih sepi, di bawah pohon besar di pinggir ladang, atau di dekat hutan kecil yang jarang dilewati orang. Ia duduk diam untuk waktu yang lama, seolah membiarkan pikirannya tenggelam dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Beberapa warga yang kebetulan melihatnya sering merasa heran. Tidak ada buku di tangannya, tidak ada pekerjaan yang ia lakukan. Ia hanya duduk, menatap alam di sekitarnya, dan sesekali memejamkan mata. Bagi orang-orang yang terbiasa hidup dengan pekerjaan yang jelas setiap hari, kebiasaan seperti itu terasa aneh. Namun bagi Saridin, kesunyian itu tampak seperti ruang yang penting. Di sanalah ia mulai menjalani apa yang kemudian dikenal sebagai laku batin. Sebuah jalan yang ditempuh bukan dengan keramaian, melainkan dengan menenangkan diri, menahan keinginan, dan mendekatkan hati kepada Yang Maha Kuasa. Ia belajar untuk diam lebih lama, untuk mendengar lebih dalam, dan untuk merasakan sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada beberapa malam tertentu, ketika langit sangat jernih dan bintang-bintang tampak terang, Saridin sering berjalan keluar desa. Ia menyusuri jalan tanah yang menuju ladang terbuka, tempat angin malam berembus bebas tanpa terhalang rumah atau pepohonan. Di sana, ia berdiri lama menghadap langit yang luas. Orang yang pernah melihatnya dari kejauhan mengatakan
bahwa Saridin tampak seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya, ia tidak berbicara dengan suara keras. Ia hanya berdoa dalam diam, membiarkan hatinya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Hari demi hari, kebiasaan itu membentuk sesuatu dalam dirinya. Saridin menjadi semakin tenang. Wajahnya jarang menunjukkan kegelisahan, bahkan ketika desa sedang ramai oleh persoalan kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak mudah terpengaruh oleh keributan, seolah pikirannya berada di tempat yang lebih dalam. Perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa warga mulai menyadari bahwa Saridin bukan hanya anak yang peka terhadap alam. Ia juga memiliki keteguhan batin yang jarang terlihat pada orang seusianya. Cara ia berjalan, cara ia berbicara, bahkan cara ia memandang sesuatu tampak berbeda dari kebanyakan orang. Seorang lelaki tua di desa pernah memperhatikan Saridin dari kejauhan ketika ia sedang duduk di bawah pohon besar. Setelah beberapa saat mengamati, lelaki itu berkata pelan kepada temannya bahwa anak itu sedang menjalani sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan. Laku batin, katanya, sebuah jalan yang membutuhkan kesabaran panjang dan hati yang bersih. Namun, tidak semua orang memahami makna dari jalan itu. Bagi sebagian warga, kebiasaan Saridin menyendiri justru semakin menambah rasa penasaran mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan anak itu ketika ia berada sendirian di tempat-tempat sunyi? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin sering muncul, tetapi tidak ada yang benar-benar memiliki jawaban. Sementara itu, Saridin tetap melanjutkan langkahnya tanpa banyak bicara. Ia tidak pernah menjelaskan apa yang sedang ia cari atau pelajari. Ia hanya menjalani hari-harinya dengan kesederhanaan yang sama seperti sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang tumbuh semakin kuat. Sebuah kedalaman batin yang perlahan membuka pintu-pintu pengetahuan yang tidak datang melalui jalan biasa. Pengetahuan yang tidak diajarkan oleh manusia, tetapi muncul dari perjalanan jiwa yang sangat sunyi. Dan tanpa disadari oleh orang-orang di desa itu, laku batin yang dijalani Saridin sedang membawanya semakin dekat pada sebuah rahasia yang kelak akan membuat banyak orang tercengang. Sebuah rahasia tentang bagaimana seseorang dapat memahami dunia di sekitarnya dengan cara yang tidak pernah diajarkan dimanapun. Fajar datang perlahan di desa itu. Kabut tipis menggantung di atas permukaan sawah, sementara air irigasi mengalir pelan di antara pematang tanah yang basah. Suara burung mulai memenuhi udara, bersahutan dari dahan ke dahan, seperti menyambut datangnya hari yang baru. Bagi kebanyakan orang, suara-suara itu hanyalah bagian dari pagi yang biasa. Namun bagi Saridin, setiap bunyi, setiap gerakan alam, seolah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar suara. Sejak kecil ia memang sering memperhatikan alam di sekelilingnya. Tetapi kini, kebiasaan itu menjadi semakin dalam. Saridin tidak hanya melihat burung terbang atau daun yang bergoyang tertiup angin. Ia memperhatikan arah angin berubah, cara awan bergerak, bahkan perubahan kecil pada suara hewan yang kadang tidak disadari orang lain. Pada pagi-pagi tertentu, ia berjalan menyusuri pematang sawah. Ketika desa masih setengah terlelap, langkahnya pelan, seolah tidak ingin mengganggu kehidupan kecil yang sedang bergerak di tanah. Semut-semut berjalan membawa butiran makanan, belalang melompat dari rumpun-rumput ke daun padi, dan burung pipit turun mencari sisa bulir yang jatuh. Saridin memperhatikan semua itu dengan kesabaran yang jarang dimiliki orang lain. Kadang, ia berhenti beberapa saat, menatap seekor burung yang hinggap di batang bambu. Ia tidak mencoba mendekat, tidak pula mengusirnya. Ia hanya berdiri diam, seolah membiarkan jarak yang wajar antara manusia dan makhluk lain. Dalam keheningan itu, suasana terasa berbeda. Burung itu tidak langsung terbang menjauh. Ia tetap berada di tempatnya beberapa saat, menatap ke arah Saridin, sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya perlahan. Orang-orang yang melihat kejadian seperti itu sering merasa heran. Bagi mereka, alam adalah tempat bekerja dan mencari kehidupan. Sawah berarti panen, sungai berarti air untuk ladang, dan hutan berarti kayu atau tempat berburu. Tetapi bagi Saridin, alam tampak seperti sebuah ruang belajar yang luas, penuh tanda-tanda yang tidak selalu dipahami oleh manusia. Setiap suara memiliki makna, setiap gerakan memiliki pesan. Pada suatu sore yang tenang, ketika matahari mulai turun dan cahaya keemasan menyentuh permukaan sawah, Saridin duduk di bawah pohon besar di pinggir ladang. Dari sana ia dapat melihat burung-burung yang terbang pulang ke sarangnya. Beberapa burung berputar di udara,
Sebelum akhirnya hinggap di dahan tinggi, Saridin memandang mereka dengan saksama. Suara kicauan yang bagi orang lain terdengar seperti bunyi yang sama, bagi Saridin terasa berbeda. Ada nada yang lebih cepat, ada yang lebih panjang, ada pula yang terdengar seperti panggilan yang tergesa-gesa. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang ia dengar. Ia hanya membiarkan suara-suara itu melewati pikirannya, seperti seseorang yang sedang mencoba memahami bahasa yang belum sepenuhnya ia kenal. Hari demi hari, kebiasaan itu terus berulang. Saridin semakin sering berada di tengah alam daripada di tengah keramaian. Ia tidak melakukannya untuk mencari perhatian. Justru sebaliknya, ia tampak menikmati kesunyian itu dengan cara yang sangat alami. Bagi beberapa orang tua yang memperhatikan dari kejauhan, kebiasaan itu terasa seperti pertanda. Mereka melihat bahwa Saridin tidak sedang bermain-main dengan alam. Ia seperti sedang mempelajari sesuatu yang jauh lebih halus, sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab, tetapi tersebar dalam kehidupan yang bergerak di sekitar manusia. Dan dari situlah pemahaman Saridin tentang alam perlahan semakin tajam. Burung, angin, daun yang jatuh, bahkan perubahan kecil pada suara malam mulai menjadi bagian dari sesuatu yang ia rasakan lebih dalam. Ia belum sepenuhnya memahami apa arti semua itu. Namun satu hal mulai terasa jelas. Alam bukan sekadar tempat manusia hidup. Alam adalah tanda-tanda yang berbicara dengan caranya sendiri. Dan tanpa disadari oleh siapapun di desa itu, Saridin sedang belajar memahami bahasa yang tidak diajarkan oleh manusia. Sebuah bahasa yang hanya dapat didengar oleh mereka yang cukup tenang untuk mendengarkannya. Pagi itu, desa masih diselimuti udara dingin. Kabut tipis menggantung di atas permukaan sawah, menutup sebagian pandangan menuju perbukitan yang jauh. Para petani mulai berjalan menuju ladang dengan langkah pelan. Sementara suara burung kecil terdengar semakin ramai di antara rumpun bambu. Kehidupan desa bergerak seperti biasanya. Namun bagi Saridin, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Sejak beberapa waktu terakhir, suara-suara alam yang dulu hanya ia dengarkan dengan tenang, kini mulai terasa lebih jelas di dalam pikirannya. Kicauan burung tidak lagi terdengar seperti bunyi yang sama berulang-ulang. Ada perbedaan nada, perbedaan ritme, bahkan perbedaan perasaan yang seolah tersimpan di dalam setiap suara. Suatu pagi, Saridin berdiri di tepi sawah yang masih basah oleh embun. Seekor burung pipit hinggap di batang bambu yang miring di dekat pematang. Burung itu berkicau cepat, lalu berhenti, lalu berkicau lagi dengan nada yang lebih panjang. Bagi orang lain, itu hanyalah suara burung biasa. Namun, Saridin merasakan sesuatu yang lain. Suara itu seperti membawa isyarat. Ia tidak bisa langsung menjelaskan apa artinya, tetapi ada perasaan bahwa suara tersebut bukan sekadar bunyi tanpa makna. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh makhluk kecil itu. Saridin hanya berdiri diam, mencoba mendengarkan lebih lama. Burung itu kemudian terbang rendah di atas sawah, berputar sebentar, lalu menghilang ke arah ladang yang lebih jauh. Hari-hari berikutnya, pengalaman seperti itu semakin sering terjadi. Saridin mulai memperhatikan bahwa hewan-hewan di sekitarnya memiliki pola yang berbeda dalam bersuara. Burung tidak selalu berkicau dengan cara yang sama. Anjing tidak selalu menggonggong dengan nada yang sama. Bahkan ayam di halaman rumah memiliki suara yang berbeda ketika mereka merasa aman dan ketika mereka merasa gelisah. Perbedaan-perbedaan kecil itu mulai membentuk sesuatu dalam pikiran Saridin. Ia mulai merasa bahwa suara hewan bukan sekadar bunyi acak. Ada pesan yang tersembunyi di dalamnya. Pesan yang mungkin tidak dimaksudkan untuk manusia, tetapi tetap dapat dipahami jika seseorang cukup sabar untuk mendengarkan. Pada suatu sore yang tenang, Saridin duduk di dekat sungai kecil di pinggir desa. Air mengalir pelan di antara batu-batu licin, memantulkan cahaya matahari yang mulai redup. Di atas dahan pohon yang menjulur ke arah sungai, beberapa burung bertengger sambil berkicau. Saridin memejamkan mata sejenak. Ia mencoba mendengarkan suara mereka tanpa terganggu oleh hal lain. Dalam keheningan itu, suara kicauan terasa semakin jelas. Bukan hanya bunyinya yang terdengar, tetapi juga perubahan kecil dalam nada dan iramanya. Perlahan, Saridin mulai memahami bahwa suara-suara itu memiliki maksud. Bukan seperti bahasa manusia yang tersusun dari kata dan kalimat, namun tetap memiliki arti yang dapat dirasakan. Ada panggilan, ada peringatan, ada juga tanda bahwa keadaan di sekitar mereka sedang berubah. Pengalaman itu membuat Saridin semakin sering kembali ke tempat-tempat sunyi. Ia tidak pernah menceritakan apa yang ia rasakan kepada siapapun. Ia hanya terus mendengarkan, terus memperhatikan,
dan terus membiarkan alam berbicara dengan caranya sendiri. Sementara itu, orang-orang di desa mulai memperhatikan bahwa Saridin semakin sering berada di dekat hewan-hewan yang biasanya sulit didekati. Burung tidak selalu terbang menjauh ketika ia datang. Anjing tidak selalu menggonggong ketika ia lewat. Bahkan, beberapa hewan tampak seperti mengenali kehadirannya. Hal-hal seperti itu membuat rasa penasaran warga desa semakin besar. Namun mereka belum mengetahui sesuatu yang sedang terjadi secara perlahan dalam diri Saridin. Apa yang dahulu hanya terasa seperti kepekaan terhadap alam, kini mulai berubah menjadi pemahaman yang lebih dalam. Suara-suara yang dulu hanya terdengar sebagai bunyi, kini perlahan membentuk makna di dalam pikirannya. Dan dari sinilah, perjalanan Saridin mulai memasuki tahap yang lebih mengejutkan. Sebab ketika seseorang mulai memahami bahasa yang tidak pernah diajarkan oleh manusia, dunia di sekitarnya tidak lagi terlihat sama seperti sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, kehidupan desa berjalan seperti biasanya. Para petani sudah berada di sawah sejak matahari baru muncul dari balik perbukitan. Suara cangkul mengenai tanah bercampur dengan suara air irigasi yang mengalir tenang. Di kejauhan, beberapa burung beterbangan rendah di atas ladang, sesekali turun untuk mematuk bulir padi yang tersisa. Saridin berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah yang santai. Ia tidak membawa apa-apa di tangannya. Hanya sesekali ia berhenti, menatap ke arah langit, atau memperhatikan burung yang melintas di udara. Beberapa petani yang melihatnya hanya mengangguk singkat. Mereka sudah terbiasa melihat Saridin berjalan sendirian seperti itu. Namun pagi itu, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Di salah satu bagian sawah, sekelompok burung pipit tiba-tiba berkumpul di atas pohon randu yang berdiri di tepi ladang. Mereka tidak hanya berkicau seperti biasa. Suaranya terdengar lebih ramai, lebih cepat, seolah ada kegelisahan yang menyebar di antara mereka. Saridin berhenti melangkah. Ia menatap ke arah pohon itu dengan saksama. Suara burung-burung itu terdengar bersahut-sahutan, tidak teratur seperti biasanya. Beberapa petani juga memperhatikan kegaduhan itu. Tetapi bagi mereka itu hanyalah burung yang sedang berebut tempat. Saridin tetap berdiri diam. Beberapa saat kemudian, ia berjalan mendekati para petani yang sedang bekerja di sawah. Dengan suara yang tenang, ia mengatakan bahwa burung-burung itu tidak sedang berebut makanan. Mereka sedang gelisah karena sesuatu akan terjadi di ladang itu. Para petani saling berpandangan, sebagian dari mereka tersenyum tipis, menganggap ucapan Saridin hanya perkiraan biasa. Namun, ada juga yang terdiam, karena cara Saridin mengatakan hal itu terdengar terlalu yakin. Saridin kemudian menunjuk ke arah bagian sawah yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ia berkata bahwa burung-burung itu memperingatkan bahwa air dari irigasi akan meluap, karena tanggul kecil di bagian hulu mulai melemah. Para petani langsung menoleh ke arah yang ia tunjuk. Bagi mereka, itu terdengar seperti dugaan yang aneh. Air irigasi biasanya mengalir dengan tenang, dan tanggul yang dimaksud tampak baik-baik saja ketika terakhir mereka melihatnya. Namun belum lama setelah percakapan itu, suara gemuruh kecil terdengar dari arah hulu. Air mulai mengalir lebih deras dari biasanya. Beberapa petani berlari menuju bagian tanggul yang berada di ujung ladang. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat tanah di bagian tanggul mulai runtuh, membuat air mengalir keluar dengan lebih kuat. Para petani segera bekerja bersama-sama memperbaiki tanggul itu sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Beberapa orang yang masih berada di sawah menoleh ke arah Saridin dengan wajah yang berubah. Ucapan yang tadi terdengar seperti dugaan, kini terasa berbeda. Ia seolah mengetahui sesuatu sebelum tanda itu benar-benar terlihat oleh orang lain. Setelah keadaan kembali tenang, kabar tentang kejadian itu menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang mulai membicarakan bagaimana Saridin mengetahui tentang tanggul yang hampir runtuh. Beberapa petani mengatakan bahwa ia mendengar sesuatu dari suara burung yang ribut di pohon randu. Cerita itu membuat banyak orang terdiam. Jika benar Saridin memahami sesuatu dari suara burung, maka kemampuan itu bukan lagi sekadar kepekaan terhadap alam. Itu berarti ia mampu membaca pesan yang tersembunyi dalam suara hewan. Sejak hari itu, pandangan orang-orang terhadap Saridin mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar dianggap sebagai anak yang pendiam atau peka terhadap alam. Kini, namanya mulai disebut dengan rasa takjub yang lebih besar. Beberapa orang bahkan mulai menyebutnya dengan nama yang berbeda. Syekh Jangkung, sebuah panggilan yang mulai melekat pada dirinya, seolah menandai bahwa ia bukan lagi sosok biasa di mata masyarakat desa. Namun bagi Saridin sendiri,
semua itu tidak mengubah cara hidupnya. Ia tetap berjalan menyusuri sawah seperti biasa, tetap mendengarkan suara alam yang bergerak di sekitarnya. Hanya saja, sejak kejadian pagi itu, desa kecil itu mulai menyadari satu hal. Suara burung angin dan hewan-hewan di ladang mungkin menyimpan sesuatu yang tidak pernah mereka dengarkan sebelumnya. Dan Saridin tampaknya mampu memahami bahasa yang selama ini tidak pernah mereka sadari. Sejak peristiwa tanggul yang hampir jebol itu, suasana desa perlahan berubah. Awalnya hanya beberapa petani yang membicarakan apa yang terjadi di sawah pagi itu. Mereka menceritakan bagaimana Saridin mengetahui sesuatu sebelum tanda-tandanya terlihat jelas. Cerita itu berpindah dari satu orang ke orang lain, dari pematang sawah ke beranda rumah, lalu sampai ke langgar tempat warga biasa berkumpul setelah salat malam. Semakin lama, kisah itu semakin sering diulang. Beberapa orang menambahkan detail yang mereka ingat. Ada yang mengatakan bahwa Saridin sudah berdiri memperhatikan burung cukup lama sebelum berbicara. Ada pula yang bersaksi bahwa suara burung pipit pagi itu memang terdengar lebih ribut dari biasanya. Semua cerita itu membuat kejadian tersebut terasa semakin penting di mata warga desa. Sejak saat itu, Saridin tidak lagi dipandang dengan cara yang sama. Orang-orang mulai melihatnya dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Ketika ia berjalan melewati jalan tanah di tengah desa, beberapa warga memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang aneh, tetapi karena mereka merasa ada sesuatu dalam dirinya yang tidak mudah dipahami. Sebagian orang bahkan mulai menyebut namanya dengan sebutan baru, Syekh Jangkung. Nama itu awalnya hanya diucapkan oleh beberapa orang yang merasa bahwa Saridin memiliki kedalaman ilmu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Lambat laun, sebutan itu mulai menyebar, bukan sebagai gelar resmi, melainkan sebagai bentuk penghormatan yang muncul dari rasa kagum. Namun, penghormatan itu juga membawa sesuatu yang lain. Semakin banyak orang yang datang untuk melihatnya dari dekat. Ada yang hanya ingin memastikan cerita yang mereka dengar. Ada pula yang berharap Saridin dapat memberikan nasihat tentang masalah yang mereka hadapi. Suatu sore, ketika Saridin sedang duduk di bawah pohon di tepi desa, seorang lelaki datang menghampirinya. Lelaki itu membawa wajah yang terlihat gelisah. Ia bercerita bahwa beberapa ayam di rumahnya selalu ribut setiap malam, seolah ketakutan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saridin mendengarkan cerita itu dengan tenang. Ia tidak langsung memberikan jawaban panjang. Ia hanya mengatakan bahwa terkadang hewan lebih peka terhadap perubahan di sekitar mereka. Mereka dapat merasakan sesuatu yang tidak selalu disadari manusia. Ucapan itu terdengar sederhana, tetapi lelaki itu pulang dengan wajah yang sedikit lebih tenang. Kabar tentang pertemuan kecil seperti itu mulai menyebar dari rumah ke rumah. Semakin banyak orang yang datang untuk bertanya, meskipun Saridin sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan istimewa. Ia tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama. Ia masih berjalan menyusuri sawah ketika pagi datang. Ia masih duduk di tepi sungai ketika sore mulai turun. Ia masih memperhatikan burung yang terbang rendah di atas ladang. Namun bagi warga desa, kehadiran Saridin kini memiliki arti yang berbeda. Jika sebelumnya mereka hanya melihatnya sebagai anak yang pendiam, kini mereka mulai menganggapnya sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan yang tidak biasa. Pengetahuan yang tampaknya tidak datang dari pelajaran yang diajarkan manusia. Di langgar desa, beberapa orang tua mulai membicarakan hal ini dengan lebih serius. Mereka mencoba memahami apakah kemampuan Saridin adalah hasil dari ketekunan batinnya atau sesuatu yang memang diberikan sebagai anugerah. Percakapan itu sering berakhir dengan satu kesimpulan yang sama. Ada sesuatu dalam diri Saridin yang belum sepenuhnya mereka pahami. Sementara itu, Saridin sendiri tidak pernah berusaha menjelaskan dirinya kepada siapapun. Ia tidak mencari pengakuan, tidak pula menolak orang-orang yang datang dengan pertanyaan. Ia hanya tetap berjalan di antara kehidupan desa yang sederhana. Namun perlahan, namanya mulai bergerak lebih jauh dari sekadar cerita di satu desa kecil. Orang-orang dari tempat lain mulai mendengar kisah tentang seorang lelaki yang mampu memahami tanda-tanda alam dengan cara yang tidak biasa. Dan dari situlah, nama Syekh Jangkung mulai disebut bukan hanya dengan rasa ingin tahu, tetapi juga dengan rasa hormat yang semakin dalam. Kabar tentang Saridin yang mulai disebut sebagai Syekh Jangkung tidak berhenti di batas desa. Cerita tentang kemampuannya membaca tanda-tanda alam perlahan menyebar ke kampung-kampung di sekitar. Orang-orang yang mendengarnya membawa kisah itu kembali ke tempat mereka, menambahkannya dengan cerita yang mereka dengar dari orang lain. Seperti banyak kisah yang beredar dari mulut ke mulut,
cerita itu semakin lama semakin besar. Di beberapa tempat, orang-orang membicarakan Saridin dengan nada kagum. Mereka mengatakan bahwa tidak semua manusia memiliki ketajaman batin seperti itu. Ada yang percaya bahwa pengetahuan seperti itu hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Namun di tempat lain, cerita yang sama justru memunculkan pertanyaan yang lebih berat. Bagaimana mungkin seorang manusia mengetahui hal-hal yang tidak dipelajari secara biasa? Pertanyaan itu mulai sampai ke telinga beberapa tokoh agama yang dihormati di wilayah sekitar. Mereka tidak langsung mempercayai cerita yang beredar, tetapi juga tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bagi mereka, setiap pengetahuan harus memiliki sumber yang jelas. Ilmu biasanya diperoleh melalui guru, kitab, dan perjalanan belajar yang panjang. Sementara itu, Saridin tidak pernah terlihat menjalani perjalanan belajar seperti yang biasa ditempuh para pencari ilmu. Beberapa orang mulai menduga bahwa kemampuan yang dimiliki Saridin berasal dari sesuatu yang disebut ilmu laduni, sebuah pengetahuan yang dipercaya datang langsung dari Tuhan kepada hamba yang dikehendakinya, tanpa melalui proses belajar yang terlihat oleh manusia. Istilah itu sebenarnya tidak asing bagi sebagian orang yang mempelajari tasawuf. Namun ketika kata itu mulai dikaitkan dengan seorang lelaki desa yang hidup sederhana, reaksi orang-orang menjadi beragam. Sebagian orang merasa takjub. Mereka percaya bahwa Tuhan bisa memberikan pengetahuan kepada siapa saja yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang dekat kepadanya. Bagi mereka, Saridin mungkin adalah salah satu dari orang-orang yang mendapatkan anugerah itu. Namun sebagian yang lain justru merasa ragu. Mereka khawatir bahwa kekaguman masyarakat terhadap Saridin bisa berubah menjadi sesuatu yang berlebihan. Dalam sejarah, tidak sedikit orang yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa, tetapi kemudian disalahpahami oleh masyarakat di sekitarnya. Keraguan itu membuat beberapa tokoh agama mulai tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Saridin. Mereka ingin melihat langsung bagaimana sikapnya, bagaimana ia berbicara, dan bagaimana ia menjelaskan kemampuan yang sering dibicarakan orang. Bagi mereka, penting untuk memastikan bahwa apa yang terjadi tidak membawa masyarakat ke arah yang keliru. Kabar tentang rencana kedatangan beberapa orang alim itu sampai juga ke telinga warga desa. Sebagian warga merasa cemas. Mereka takut Saridin akan dianggap melakukan sesuatu yang salah. Namun, ada pula yang merasa yakin bahwa Saridin tidak perlu khawatir, karena selama ini ia tidak pernah menunjukkan sikap yang menyimpang. Saridin sendiri tampak tidak berubah. Ketika ia mendengar bahwa beberapa orang ingin bertemu dengannya, ia hanya mengangguk pelan. Tidak ada kegelisahan di wajahnya. Ia tetap menjalani kehidupannya seperti biasa, berjalan di pematang sawah, duduk di tepi sungai, dan mendengarkan suara alam yang selalu menemani harinya. Bagi Saridin, semua percakapan yang berkembang di luar dirinya tidak mengubah jalan yang ia tempuh. Namun bagi orang-orang di sekitarnya, suasana mulai terasa berbeda. Kini kisah tentang Saridin tidak lagi hanya tentang seorang lelaki yang memahami tanda-tanda alam. Cerita itu telah masuk ke wilayah yang lebih dalam, wilayah yang menyentuh pertanyaan tentang asal-usul pengetahuan itu sendiri. Apakah kemampuan yang dimilikinya benar-benar berasal dari anugerah ilahi, ataukah semua itu hanyalah penafsiran manusia terhadap sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami? Pertanyaan itu mulai menggantung di udara desa, seperti awan yang perlahan menutupi langit cerah. Dan ketika pertanyaan seperti itu muncul, perjalanan seseorang seringkali memasuki babak yang lebih berat. Babak di mana kekaguman dan keraguan bertemu dalam satu ruang yang sama. Kabar tentang Saridin yang disebut-sebut memiliki pengetahuan tidak biasa, akhirnya sampai kepada beberapa tokoh agama dari wilayah sekitar. Mereka mendengar berbagai cerita yang beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan, Saridin mampu memahami tanda-tanda alam. Ada pula yang berkata bahwa ia bisa menangkap pesan dari suara hewan. Cerita-cerita itu membuat mereka merasa perlu melihat sendiri kebenaran yang sebenarnya. Suatu siang yang cerah, beberapa orang alim datang ke desa tempat Saridin tinggal. Kedatangan mereka tidak disertai keramaian besar, tetapi cukup untuk membuat warga desa berkumpul dengan rasa penasaran. Orang-orang berdiri di halaman rumah, di tepi jalan tanah, dan di dekat langgar kecil tempat para tamu itu beristirahat. Para tokoh agama itu datang bukan untuk mencari sensasi. Mereka ingin memastikan apakah cerita yang beredar memiliki dasar yang benar atau hanya sekadar kisah yang dibesar-besarkan oleh masyarakat. Bagi mereka, penting untuk menjaga agar keyakinan masyarakat tidak tersesat oleh sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya.
Ketika Saridin dipanggil untuk datang, ia berjalan dengan tenang menuju langgar. Wajahnya tetap seperti biasa, tidak menunjukkan kegelisahan ataupun rasa bangga. Ia memberi salam kepada para tamu dengan sopan, lalu duduk di hadapan mereka dengan sikap yang sederhana. Salah seorang tokoh agama yang lebih tua memandang Saridin dengan penuh perhatian. Ia tidak langsung bertanya tentang kemampuan yang sedang dibicarakan orang. Ia terlebih dahulu menanyakan hal-hal sederhana tentang kehidupan Saridin, tentang kebiasaannya, tentang bagaimana ia belajar selama ini. Saridin menjawab dengan tenang. Ia mengatakan bahwa ia belajar seperti orang lain, dari langgar, dari orang tua, dan dari kehidupan sehari-hari. Ia tidak pernah mengaku memiliki kemampuan istimewa. Ia hanya berusaha menjalani hidup dengan menjaga hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jawaban itu membuat suasana menjadi lebih tenang. Namun pertanyaan yang sebenarnya masih menunggu untuk diajukan. Beberapa saat kemudian, salah satu tokoh agama bertanya langsung tentang cerita yang beredar. Ia menanyakan, apakah benar Saridin dapat memahami sesuatu dari suara hewan yang ada di sekitarnya? Pertanyaan itu membuat beberapa warga yang berdiri di luar langgar menahan napas. Mereka ingin mengetahui bagaimana Saridin akan menjawab. Saridin tidak segera menjawab. Ia menundukkan kepala sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan bahwa manusia sebenarnya hidup di tengah makhluk-makhluk lain yang juga memiliki cara berkomunikasi. Ia menjelaskan bahwa hewan memiliki cara sendiri untuk memberi tanda tentang apa yang mereka rasakan. Suara mereka berubah ketika mereka gelisah, ketika mereka takut, atau ketika ada sesuatu yang berubah di sekitar mereka. Menurut Saridin, siapapun yang cukup sabar untuk memperhatikan, alam sebenarnya dapat memahami sebagian dari tanda-tanda itu. Jawaban itu terdengar sederhana, tetapi juga sangat dalam. Para tokoh agama saling berpandangan. Mereka tidak menemukan kesombongan dalam kata-kata Saridin. Ia tidak mengklaim memiliki kekuatan luar biasa. Ia hanya menjelaskan bahwa alam memiliki bahasa yang seringkali tidak disadari oleh manusia. Percakapan itu berlangsung cukup lama. Semakin lama mereka berbicara, semakin jelas bahwa Saridin tidak sedang mencoba menonjolkan dirinya. Ia justru terus mengembalikan semua pengetahuan kepada kebesaran Tuhan yang menciptakan alam dan segala isinya. Ketika pertemuan itu berakhir, para tokoh agama itu meninggalkan langgar dengan wajah yang lebih tenang. Mereka tidak menemukan sesuatu yang menyimpang dalam sikap Saridin. Namun bagi warga desa yang menyaksikan semua itu, pertemuan tersebut terasa seperti sebuah ujian besar. Ujian yang menentukan apakah Saridin akan dianggap sebagai seseorang yang patut dihormati, atau justru sebagai orang yang harus dijauhi. Hari itu berlalu tanpa keributan. Tetapi sejak saat itu, nama Saridin semakin dikenal dengan rasa hormat yang lebih dalam. Bukan hanya karena cerita tentang kemampuannya, tetapi karena kerendahan hati yang ia tunjukkan ketika dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berat. Dan dari situlah, kisahnya terus bergerak menuju babak berikutnya. Babak di mana makna dari ilmu yang dimilikinya mulai dipahami dengan cara yang lebih luas. Setelah pertemuan dengan para tokoh agama itu, suasana desa kembali tenang. Tidak ada keributan, tidak ada perdebatan besar. Namun, sesuatu telah berubah dalam cara orang-orang memandang Saridin. Jika sebelumnya mereka hanya mendengar cerita tentang kemampuannya memahami tanda-tanda alam, kini mereka juga melihat sendiri bagaimana ia bersikap ketika dihadapkan pada pertanyaan yang berat. Saridin tidak pernah mencoba menunjukkan dirinya sebagai orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia justru terus berbicara tentang kesederhanaan hidup dan tentang pentingnya menjaga hati. Sikap itu membuat sebagian orang mulai memahami bahwa apa yang dimiliki Saridin mungkin bukan sekadar kemampuan yang aneh, tetapi sesuatu yang lahir dari perjalanan batin yang panjang. Hari-hari di desa kembali berjalan seperti biasa. Para petani kembali turun ke sawah. Suara kerbau terdengar di jalan tanah. Dan anak-anak kembali belajar di langgar ketika matahari mulai tenggelam. Di tengah kehidupan yang sederhana itu, Saridin tetap menjalani rutinitasnya tanpa perubahan yang mencolok. Ia masih sering berjalan menyusuri pematang sawah pada pagi hari. Ia masih duduk di tepi sungai ketika sore datang. Ia masih memperhatikan burung yang terbang rendah di atas ladang. Namun bagi orang-orang yang kini memperhatikannya dengan lebih saksama, kebiasaan itu terasa memiliki makna yang lebih dalam. Beberapa orang mulai memahami bahwa Saridin tidak sedang mencari keajaiban dari alam. Ia justru sedang belajar memahami keteraturan yang telah diciptakan Tuhan di dalam alam itu sendiri. Burung-burung yang berkicau bukan sekadar suara tanpa arti. Angin yang berubah arah bukan sekadar hembusan
yang datang begitu saja. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang saling terhubung. Pemahaman seperti itulah yang perlahan membuat orang-orang mulai melihat kisah Saridin dengan cara yang berbeda. Ilmu yang selama ini dibicarakan orang ternyata bukan tentang kesaktian yang menakjubkan. Ia bukan tentang kemampuan untuk membuat orang terpesona. Ia bukan pula tentang kekuatan untuk menguasai makhluk lain. Ilmu itu lebih dekat dengan sesuatu yang sangat sunyi. Sebuah pemahaman yang lahir dari hati yang tenang, dari pikiran yang tidak tergesa-gesa, dan dari kesediaan untuk mendengarkan alam dengan penuh kesabaran. Beberapa orang tua di desa mulai berkata bahwa Saridin mungkin hanya menunjukkan sesuatu yang sebenarnya selalu ada di sekitar manusia. Alam selalu berbicara, tetapi manusia seringkali terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hidup sangat dekat dengan alam, tetapi jarang benar-benar memperhatikannya. Mereka melihat burung terbang, tetapi tidak pernah mencoba memahami perilakunya. Mereka mendengar suara angin, tetapi tidak pernah memikirkan perubahan yang dibawanya. Saridin tidak pernah mengajarkan semua itu dengan kata-kata panjang. Ia hanya menunjukkan melalui cara hidupnya. Ia tidak memerintah orang untuk percaya kepadanya. Ia tidak meminta orang untuk menganggapnya sebagai seseorang yang istimewa. Ia hanya menjalani hidup dengan kesadaran bahwa alam adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang penuh dengan tanda-tanda. Lama-kelamaan, pemahaman itu mulai tumbuh di antara sebagian warga desa. Mereka tidak lagi melihat Saridin sebagai seseorang yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Mereka mulai melihatnya sebagai seseorang yang mampu membaca tanda-tanda kehidupan dengan hati yang lebih jernih. Namun, kisah Saridin belum berhenti di sana. Semakin banyak orang yang mendengar cerita tentang dirinya, semakin jauh pula cerita itu menyebar ke tempat-tempat lain. Dalam setiap perjalanan cerita itu, nama Saridin semakin sering disebut, bersama satu hal yang sama, ilmu laduni, sebuah pengetahuan yang diyakini datang dari kedalaman hubungan manusia dengan Tuhan. Dan di tengah semua cerita yang terus berkembang itu, Saridin tetap berjalan dengan langkah yang sama seperti dulu. Tenang, sederhana, dan tanpa keinginan untuk menjelaskan dirinya kepada dunia. Namun justru dalam kesederhanaan itulah, kisahnya terus bergerak menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cerita dari satu desa kecil. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa yang dikelilingi sawah dan pepohonan itu. Matahari terbit setiap pagi dengan cahaya yang sama, menyinari ladang yang luas dan rumah bambu yang berdiri sederhana. Kehidupan berjalan perlahan, seperti aliran air di sungai kecil yang tidak pernah berhenti mengalir. Di tengah ketenangan itu, nama Saridin semakin sering disebut oleh orang-orang yang mulai memahami kisahnya dengan cara yang berbeda. Jika sebelumnya cerita tentang dirinya hanya berpusat pada kemampuan memahami suara hewan, kini orang-orang mulai melihat sesuatu yang lebih dalam dari itu. Mereka menyadari bahwa Saridin tidak pernah berusaha menguasai hewan atau menunjukkan kelebihan di hadapan orang lain. Ia justru selalu bersikap tenang, seolah menganggap semua makhluk hidup berada dalam keteraturan yang sama. Pada suatu pagi, beberapa warga desa melihat Saridin berjalan melewati jalan tanah di dekat ladang. Di sekelilingnya, beberapa ayam berkeliaran mencari makan. Biasanya, ayam-ayam itu akan berlarian ketika seseorang lewat terlalu dekat. Namun kali ini mereka tetap bergerak dengan tenang, seolah kehadiran Saridin tidak mengganggu mereka. Saridin tidak melakukan apa-apa yang istimewa. Ia hanya berjalan perlahan sambil memandang ke arah sawah yang terbentang luas. Sesekali ia berhenti sejenak, memperhatikan burung yang terbang rendah di atas padi yang mulai menguning. Bagi orang-orang yang melihatnya, pemandangan itu terasa sederhana, namun ada ketenangan yang aneh dalam suasana tersebut. Beberapa orang tua di desa mulai berkata bahwa Saridin tidak sedang menunjukkan kemampuan untuk menundukkan hewan. Ia hanya hidup selaras dengan alam di sekitarnya. Hewan-hewan itu tampaknya merasakan ketenangan yang sama. Pemahaman seperti itu perlahan menyebar di antara warga desa. Mereka mulai melihat bahwa hubungan manusia dengan alam tidak selalu harus diwarnai dengan kekuasaan. Manusia memang memanfaatkan alam untuk hidup, tetapi bukan berarti alam hanya menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan. Dalam kehidupan yang seimbang, manusia juga perlu belajar mendengarkan. Saridin tampaknya telah memahami hal itu jauh lebih awal daripada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak pernah memaksa hewan untuk mendekat. Ia tidak pernah mencoba menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dari makhluk lain. Ia hanya hadir dengan ketenangan yang membuat makhluk di sekitarnya tidak merasa terancam. Di sore hari, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya keemasan menyentuh permukaan sawah, Saridin
sering duduk di tepi ladang. Dari tempat itu, ia bisa melihat burung-burung kembali ke sarang mereka. Suara kicauan terdengar lembut, bercampur dengan suara angin yang bergerak di antara daun padi. Saridin memandang semua itu dengan tenang. Bagi orang lain, mungkin itu hanyalah pemandangan sore yang biasa. Namun bagi Saridin, alam adalah kumpulan tanda yang selalu mengingatkan manusia tentang kebesaran Tuhan. Setiap makhluk hidup memiliki tempatnya sendiri. Setiap suara memiliki perannya dalam kehidupan yang luas. Kesadaran seperti itulah yang membuat Saridin tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Lama-kelamaan, kisah tentang dirinya mulai dipahami dengan cara yang lebih bijak. Orang-orang tidak lagi hanya membicarakan kemampuannya memahami suara hewan. Mereka mulai melihat bahwa yang lebih penting adalah cara ia menjalani hidup dengan keselarasan yang jarang dimiliki orang lain. Namun, cerita tentang Saridin terus bergerak melampaui desa itu. Semakin banyak orang dari tempat lain yang mendengar kisah tentang seorang lelaki yang hidup begitu dekat dengan alam. Kisah itu menyebar dari satu daerah ke daerah lain, membawa berbagai penafsiran yang berbeda. Dan di balik semua cerita yang terus berkembang itu, satu hal mulai menjadi semakin jelas. Hewan-hewan yang pernah menjadi bagian dari kisah Saridin bukanlah sekadar bukti keajaiban. Mereka adalah saksi dari hubungan yang lebih dalam antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang tidak selalu disadari oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Desa kecil tempat Saridin tinggal tetap terlihat sama dari kejauhan. Sawah masih hijau, sungai masih mengalir, dan suara burung masih terdengar setiap pagi. Namun di balik ketenangan itu, cerita tentang Saridin perlahan bergerak melampaui batas desa. Awalnya, kisah tentang dirinya hanya diceritakan oleh para petani yang pernah melihat kejadian di sawah. Mereka menceritakan bagaimana Saridin memahami kegelisahan burung sebelum tanggul irigasi hampir runtuh. Cerita itu kemudian sampai ke telinga para pedagang yang datang dari desa lain untuk membeli hasil panen. Dari sanalah kisah tersebut mulai berjalan lebih jauh. Setiap orang yang mendengar cerita itu membawa pulang versinya sendiri. Di desa lain, kisah Saridin sering diceritakan kembali dengan nada yang semakin kagum. Ada yang mengatakan bahwa ia mampu memahami bahasa burung. Ada pula yang berkata bahwa ia bisa mengetahui sesuatu dari perilaku hewan sebelum peristiwa terjadi. Semakin lama, cerita itu semakin berkembang. Nama Saridin mulai disebut dengan panggilan yang lebih akrab di telinga masyarakat. Banyak orang mulai memanggilnya Mbah Saridin. Sebuah sebutan yang tidak hanya menunjukkan usia, tetapi juga penghormatan. Bagi masyarakat Jawa, panggilan seperti itu biasanya diberikan kepada seseorang yang dianggap memiliki kebijaksanaan atau kedalaman ilmu. Namun di tengah cerita yang terus menyebar itu, Saridin sendiri tidak pernah berusaha membuat namanya terkenal. Ia tetap menjalani kehidupannya dengan cara yang sederhana. Ia masih berjalan di pematang sawah ketika pagi datang, dan masih duduk di tepi sungai ketika sore mulai turun. Beberapa orang dari desa lain mulai datang untuk melihatnya secara langsung. Sebagian hanya ingin memastikan apakah cerita yang mereka dengar benar adanya. Sebagian lagi datang dengan harapan mendapatkan nasihat tentang masalah yang mereka hadapi dalam hidup. Ketika mereka bertemu Saridin, banyak dari mereka merasa terkejut. Mereka tidak menemukan sosok yang terlihat luar biasa atau penuh kemegahan. Saridin tetap tampil sederhana, berbicara dengan suara yang tenang, dan tidak pernah mencoba menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang hebat. Justru sikap itulah yang membuat orang semakin menghormatinya. Mereka melihat bahwa Saridin tidak pernah menggunakan cerita tentang dirinya untuk mencari kekuasaan atau pengaruh. Ia hanya berbicara tentang kehidupan yang sederhana, tentang pentingnya menjaga hati, dan tentang keselarasan manusia dengan alam. Cerita-cerita tentang pertemuan itu kemudian kembali menyebar ke berbagai tempat. Di beberapa daerah, kisah Saridin mulai bercampur dengan berbagai cerita lain yang muncul dari imajinasi masyarakat. Ada yang menambahkan kisah tentang pertemuannya dengan hewan-hewan hutan. Ada pula yang menceritakan bahwa ia dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi melalui tanda-tanda alam. Tidak semua cerita itu dapat dipastikan kebenarannya. Namun seperti banyak kisah yang hidup di tengah masyarakat, cerita tentang Saridin terus berkembang mengikuti perjalanan waktu. Setiap generasi menambahkan bagian-bagian baru yang membuat kisah itu semakin kuat dalam ingatan kolektif.
Lama-kelamaan, Saridin tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang lelaki desa. Namanya mulai masuk ke dalam cerita rakyat yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kisah tentang dirinya menjadi bagian dari warisan cerita yang hidup di tengah masyarakat Jawa. Namun di balik semua legenda yang terus tumbuh itu, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Saridin tetap menjalani hidupnya dengan ketenangan yang sama seperti dulu. Ia tidak pernah mencoba membangun legenda tentang dirinya sendiri. Justru masyarakatlah yang perlahan membentuk kisah itu melalui cerita yang mereka sampaikan dari waktu ke waktu. Dan seperti banyak tokoh yang hidup di antara sejarah dan cerita rakyat, sosok Mbah Saridin mulai bergerak dari kenyataan menuju legenda yang akan terus dikenang oleh generasi berikutnya. Waktu terus berjalan, membawa generasi demi generasi melewati desa yang pernah menjadi tempat Saridin tumbuh. Sawah masih menghijau setiap musim tanam, sungai kecil masih mengalir di pinggir pematang, dan suara burung masih terdengar setiap pagi. Namun kisah tentang Saridin tidak pernah benar-benar hilang. Ia terus hidup dalam cerita yang disampaikan dari satu orang ke orang lain. Sebagian orang mengenangnya sebagai seorang lelaki sederhana yang memiliki ketenangan batin luar biasa. Sebagian lain mengenalnya sebagai tokoh yang dipercaya mampu memahami tanda-tanda alam dengan cara yang tidak biasa. Nama Saridin, atau yang lebih sering disebut Mbah Saridin, perlahan menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat. Cerita tentang dirinya tidak pernah berhenti berkembang. Di beberapa tempat, orang-orang masih menceritakan bagaimana ia memahami kegelisahan burung di sawah sebelum tanggul hampir runtuh. Di tempat lain, kisahnya berkembang menjadi cerita tentang seorang manusia yang mampu membaca pesan dari suara hewan. Setiap generasi yang mendengar cerita itu menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai kisah tentang kesaktian. Ada pula yang memahaminya sebagai pelajaran tentang kedekatan manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Namun satu pertanyaan selalu muncul kembali dalam setiap percakapan. Dari mana sebenarnya pengetahuan itu datang? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Mereka percaya bahwa Saridin mendapatkan ilmu laduni, sebuah pengetahuan yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada hamba yang memiliki hati yang bersih. Dalam keyakinan ini, pengetahuan tidak selalu datang melalui kitab dan guru manusia. Kadang ia datang melalui jalan yang lebih sunyi. Namun bagi sebagian yang lain, kisah Saridin adalah gambaran tentang seseorang yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap alam. Mereka percaya bahwa ia hanya mampu memperhatikan sesuatu yang sering diabaikan oleh orang lain. Burung yang gelisah, angin yang berubah arah, atau hewan yang bertingkah tidak biasa, mungkin memang membawa tanda-tanda yang bisa dipahami jika seseorang cukup sabar untuk memperhatikannya. Perbedaan pandangan itu tidak pernah benar-benar selesai. Justru disitulah kekuatan kisah Saridin bertahan hingga sekarang. Ia berada di antara dua dunia. Di satu sisi, ia dikenang sebagai tokoh nyata yang hidup sederhana di tengah masyarakat desa. Di sisi lain, kisah tentang dirinya telah tumbuh menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat yang menyimpan cerita itu, Saridin bukan sekadar tokoh dari masa lalu. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Simbol tentang bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan alam. Simbol tentang bagaimana ketenangan hati dapat membuka pemahaman yang lebih luas terhadap kehidupan. Namun Saridin sendiri tidak pernah meninggalkan catatan panjang tentang dirinya. Ia tidak menulis kitab yang menjelaskan rahasia pengetahuannya. Ia tidak pula mengumpulkan murid untuk mengajarkan apa yang ia ketahui. Ia hanya menjalani hidupnya dengan kesederhanaan yang sama sejak awal. Mungkin justru karena itulah kisahnya tetap hidup. Tanpa penjelasan yang pasti, cerita tentang Saridin memberi ruang bagi setiap orang untuk memaknainya dengan cara mereka sendiri. Ada yang melihatnya sebagai bukti kebesaran Tuhan. Ada pula yang melihatnya sebagai pelajaran tentang kepekaan manusia terhadap alam. Apapun penafsiran yang dipilih, satu hal tetap tidak berubah. Kisah tentang Mbah Saridin terus bergerak bersama waktu, seperti angin yang berhembus di atas sawah, seperti suara burung yang kembali setiap pagi. Cerita itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus hidup dalam ingatan orang-orang yang mendengarnya, membawa pesan bahwa sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta di atas kertas. Kadang, ia disimpan dalam cerita yang terus berjalan, dari satu hati ke hati yang lain.